Sebuah lagu yang saya tulis. Saya tulisnya di tahun 99, 25 tahun yang lalu. Waktu saya menulisnya, saya ada dalam kesesakan. Dan di tahun 2010, saya merekamnya lagi di album Louder Than Life bersama dengan Mas Andi Rianto dalam sebuah kemenangan. Tapi sekarang di tahun 2024, saya sangat mengucap syukur kalau saya bisa menyanyikan lagu ini bersama dengan anak saya, putri saya Chelsea. Menunjukkan kesetiaan Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Shalom semua. Sebelum itu bolehkah kita sama-sama bersalaman dengan orang sebelah kanan dan mari saya sama-sama membawa semua orang dalam doa pada pagi ini, okay? Jadi boleh tutup mata, tundukkan kepala, sama-sama dengan saya berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di syurga karena Engkau telah memberikan hari ini, Tuhan yang cukup bermakna untuk kami. Engkau Tuhan kami, Tuhan Allah Ta'ala, menjemput Engkau Tuhan Allah Ta'ala untuk datang ke tempat ini, Tuhan, bersama kami, Tuhan, untuk Tuhan Allah Ta'ala merayakan hari Ahad ini yang penuh berkat, Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami yang berada di sini, Tuhan, dan supaya firman Engkau menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Inilah doa kami
Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, sama-sama kita mengucapkan amin. Saya serahkan kepada tim praise and worship kita pada pagi ini. Shalom. Apa kabar? Ini kali pertama tahun 2026 kita berjumpa lagi untuk sesi BM dengan English. Amin. Oke, mari saya bawa kita semua untuk diri. Kita muji dan menyembah Tuhan kita pada pagi ini. Oke, saya mau kamu semua tengok kiri kanan. Katakan selamat datang, selamat pagi. Rekan-rekan kamu, jambatan tangan dia. Haleluya. God is risen. Come and praise Him. God is risen. Come and worship. The enemy's overthrown. His powers have been made known. Our God is awesome in His holy place. Sekali lagi, one more time. God is risen. Come and praise Him. God is risen. Come and worship. The enemy's overthrown. His powers have been made known. Our God is awesome in His holy place. Katakanlah, kerahkanlah kekuatan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Semua katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoralah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi, kerahkanlah kekuatan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Semua sedia. Oh Allah bangkit. Katakan, bersoralah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amen. Sungguhnya Allah adalah indah seperti pelangi secerah mentari.
seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, oh secerahnya mentari. Namun kau Tuhan, namun kau yang terindah, hanya kau yang termenang. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang. Namun kau Tuhan, namun kau kan sedia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Dalam hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Berikan puji dan mulia bagi Tuhan. Amen. Tuhan kita baik, Tuhan kita hebat. Mari kita sediakan hati kita pada pagi ini untuk menyembah Dia. How great is our God. Hallelujah. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Katakan sekali lagi, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide, and tremble as His voice trembles at His voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. Age to age we stand, and time is in His hand, beginning again the end, beginning again the end. The God and tree in one.
praise Him this morning and worship Him. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Kami menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku kita sediakan untuk pemberian kita pagi ini.
is risen. Come and praise Him. God is risen. Come and worship. The enemy's overthrown. His powers have been made known. Our God is awesome in His holy place. Our God is awesome in His holy place. And our God is awesome in His holy place. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa di surga. Biarlah kamu masuki dalam ruang kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan pada pagi ini. Kamu akan menyentuh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Oke, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi di tahun baru ya. Ini adalah kebaktian yang pertama bagi tahun ini. Puji Tuhan. Siapa yang masih ingat yang kebaktian yang pertama yang telah kita adakan? Kebaktian ini telah diadakan selepas COVID. Saya rasa lebih kurang 4 tahun, lebih lah 5 tahun kan? 6 tahun kebaktian kita sudah bermula, tetapi yang mungkin yang kita mulakan sebagai BM English Service yang diadakan pada pukul 8 hari Ahad, mungkin dalam 4 tahun macam itulah kita telah mengadakan kebaktian. Siapa orang yang ada ikut dalam masa 4 tahun ini kebaktiannya? Selain dari saya, ada lagi? Matthew tidak? Berapa tahun Matthew? Kita imbas kembali ya. Oke, tak apa. Syukur kita masih bisa mengadakan kebaktian pada tahun ini ya. Harap kebaktian PM English Service ini akan terus dijalankan selagi kita masih adakan, dan kita membawa kawan-kawan kita untuk join kebaktian kita. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan yang telah menyertai kami selama hidup kami ini. Terima kasih atas kesempatan ini kami dapat belajar firman-Mu dan saling memperhatikan dan mendorong satu sama lain. Berkatilah setiap kami Tuhan, dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan kami serahkan masa seterusnya ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke. Awal tahun untuk yang pertama ini saya akan mengupas, menggali, akan membawa kita untuk memperhatikan tema utama KSBC. Ini adalah bukan tema bahagian BM English Service, tapi juga keseluruhan KSBC Taliban juga yang telah diberitahu oleh Reverend Daniel. Berdiri di atas
atas batu. Ini akan menjadi tema kita dan akan menjadi pegangan kita pada tahun ini. Mari kita baca Matius 7:24 ayat 24 hingga 25. Oke, mari kita sama-sama membaca. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Dan lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Oke, puji Tuhan. Rumah di atas batu. Ini yang menjadi ayat tema kita. Mari kita lihat kembali, imbas kembali kepada tahun ini sebelum kita melihat temanya, berdiri di atas batu. Saya ingin sebelum itu kita mencari apakah yang dimaksudkan berdiri di atas batu. Ada 3 perkara yang kita akan lihat. Yang pertama adalah berdiri. Apa yang kamu paham? Apa itu berdiri? Apa maksudnya? Coba fikirkan, apa arti apabila seseorang itu berdiri? Berdiri bukan duduk, berdiri tidak duduk. Itu adalah satu definisi dia. Ada lagi? Coba pikirkan. Kalau seseorang itu berdiri, oke, kita teruskan saja. Bagi kita pikir sedikit. Berdiri berartinya teguh dan tidak goyah. Betul tak? Apabila seseorang itu berdiri, dia tidak rebah atau jatuh. Secara rohani berdiri bermaksud Glenn, excuse me, off the fan. Sorry. Apabila seseorang itu berdiri, dia tidak rebah, betul tak? Atau jatuh. Seseorang itu berdiri, dia berdirilah. Oke, secara rohani berdiri itu itu bermaksud tetap percaya walaupun diujikan. Berdiri dengan iman. Tidak menyerah walaupun lemah. Teguh dalam iman. Dan tidak lari walaupun takut. Itu berdiri dia. Kamu tidak lari, kamu terus berdiri sana. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Berdirilah teguh, jangan goyah. Yang kedua adalah berdiri berarti membuat keputusan. Berdiri adalah tindakan yang kita pilihkan. Atau ada orang yang suruh kamu berdiri, tapi masih juga kamu pilih. Walaupun orang menyuruh kamu berdiri, kamu memilih untuk tetap duduk. Itu adalah satu pilihan, satu keputusan. Kamu membuat keputusan. Seseorang yang berdiri bersedia untuk menghadapi berdiri juga yang melambangkan dalam secara rohani percaya kepada Tuhan. Kamu membuat keputusan untuk percaya kepada Tuhan, kemudian hidup dalam kebenaran. Dan berdiri juga adalah satu komitmen. Itu yang kedua. Ketiga, berdiri berarti kesediaan menghadapi cabaran. Yang tadi katakan berdiri tidak lari walaupun takut kan. Berarti
kamu berani menghadapi cabaran. Apa saja cabaran, kamu tidak lari. Secara rohani kita bersedia menghadapi dengan iman, bukan dengan kekuatan sendiri ya. Ingat, kita berdiri dengan iman, bukan dengan kekuatan. Kemudian keempat, berdiri berarti identiti dan keyakinan. Apa maksud dia? Kita tahu kita sudah ada identiti dalam Kristus, kita tetap berdiri di mana kita berada. Oke. Kesimpulannya ialah berdiri melambangkan sikap hati, keputusan kita untuk hidup di dalam iman. Oke, seterusnya. Tadi berdiri, ini di atas. Di atas merupakan membawa masuk asas atau tempat kita berpijak. Kita berdiri di atas, maksudnya kita sudah ada tempat yang kukuh untuk kita berdiri. Kaki kita tetap di atas, bukan tenggelam. Kalau di tanah paya atau tanah tuh kaki kita tenggelam kan, maksudnya kita tidak dapat bergerak. Kita sudah kena ikat, kaki sudah di dalam, tetapi kita berada di atas. Maksudnya segala keputusan kita dapat buat. Apa keputusan kita? Kita berdiri di atas. Iman kita di dalam Kristus. Secara rohani, ini dia bermaksud satu, asas hidup, tempat kita membina kehidupan atau iman kita dan keputusan kita. Kemudian kebergantungan sepenuhnya. Tempat kita berdiri, kita bergantung kan, tempat kita berdiri di atas lantai atau di atas tanah atau di atas pasir, di atas paya atau di atas air. Kita tak boleh berdiri di atas air, kita tenggelam. Oke, di mana lagi kita berdiri? Dan ketiga, keutamaan tertinggi. Siapa atau apa yang kita letakkan paling utama dalam hidup kita, itu juga bermaksud di atas. Dan sumber keselamatan dan keyakinan, tempat kita merasa aman dan yakin walaupun keadaan tidak stabil. Di mana kita berdiri di atas apa? Di atas Tuhan kah? Di atas iman kita kah? Atau di atas kekayaan kita? Oke. Jadi apabila kita mengatakan berdiri di atas batu, maksudnya kita meletakkan seluruh hidup atau iman kita dan harapan kita berasaskan Yesus Kristus sebagai dasar yang paling utama dan boleh dipercayai. Itulah dia definisi kita yang berdiri di atas batu. Oke. Kita melihat pula yang last kali, yang ketiga, batu. Apa yang dimaksudkan batu? Kenapa batu? Batu melambangkan Yesus Kristus. Rock, dia bukan batu apa orang batu kecil itu kan. Dia sebenarnya rock. Sebagai asas yang teguh. Kalau batu besar kan, batu lah, kita stone kan. Tidak berubah. Batu ada berubah kah? Batu kapur ada berubah kan, terkikis. Tapi ini kita adalah macam batu yang kukuh dan boleh dipercayai. Yang menjadi tempat sandaran kita, sandaran iman orang percaya dalam segala keadaan hidup. Nah, itu dia batu adalah melambangkan Kristus. Apa yang dikatakan oleh dalam Alkitab juga mengatakan adalah Kristus. Oke, kita melihat lagi maksud batu. Kesatu, keteguhan. Dia tidak mudah goyah seperti saya katakan tadi, walaupun dilanda ribut. Kedua, kesetiaan. Tuhan yang tetap sama, tidak berubah. Dan ketiga, perlindungan. Kita boleh berlindung ya, ketika kita lemah dan takut. Kemudian keempat adalah dasar hidup, asas untuk kita membina iman kita, identiti kita dan kehidupan kita. Mazmur 18
Mazmur 18 kamu melihat coba cari dalam Alkitab kamu ayat 2 hingga 3. Ya, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Itu adalah apa dia kata tadi? Tuhan kekuatan, Tuhan bukit batu, Tuhan adalah kubu pertahanan, Tuhan adalah penyelamat, Tuhan adalah gunung batu, tempat kita berlindung. Tuhan adalah perisai dan juga keselamatan dan benteng. Wah, kan? 2 ayat ini sudah cukup menjelaskan keadaan batu atau asas yang kita percaya itu dalam Tuhan. Maka apabila kita berkata batu, kita merujuk pada Kristus sebagai dasar hidup yang kukuh yang menyokong dan meneguhkan iman kita. Oke, ini dia yang saya dapat, yang definisi yang saya dapat berdiri di atas batu dalam satu ayat adalah pada membuat keputusan iman untuk hidup teguh, bergantung sepenuhnya dan membina keseluruhan kehidupan di atas Yesus Kristus sebagai asas yang tidak tergoncang walaupun ribut kehidupan melanda. Bermaksud kita membuat keputusan untuk bergantung sepenuhnya pada Kristus. Kita berserah pada Kristus. Kita boleh jadikan ini sebagai azam kita tahun ini, jadikan sebagai panduan, sebagai harapan, sebagai amaran pun boleh. Sebab kalau kita tidak bergantung pada Tuhan, kita akan hilang, hanyut di dalam dunia ini kan. Oke. Seterusnya saya ingin membawa kita mengimbas sekejap untuk poin yang pertama ini. Adakah tahun lepas mengajar kita tentang asas hidup? Adakah ada pengalaman kamu tahun lepas atau tahun-tahun yang lepas mengajar kita tentang asas kehidupan di dalam kehidupan rohani? Ribut kehidupan tahun lepas telah menguji iman kita kan. Banyak yang terjadi, cabaran semua, mendengar kesaksian saudara-saudari tahun lepas. Wah, memang banyak cabaran. Apa yang tidak kukuh, bagaimana kita menghadapi masa kita lemah. Dan Yesus berkata, orang yang bijaksana membina rumahnya di atas batu. Adakah masa itu kamu membina rumah kamu di atas batu? Atau membina iman kamu di atas Kristus? Ada kan? Kalau tidak, kamu tak akan datang ke gereja. Sudah hanyut. Oke, puji Tuhan. Kita yang lepas-lepas, kita pergi ke depan. Kita melihat batu itu tetap sama walaupun tahun baru bertukar atau berubah. Betul tak? Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama semalam, hari ini dan selama-lamanya. Tuhan tetap akan menyertai kita kan? Ini kita pegang. Ketika kita gagal tahun lepas, ada Tuhan menyertai kita? Atau ketika kita menghadapi cabaran, kamu rasa Tuhan ada menyertai kamu? Atau hampir menyerah, so lemah, sangat marah atau kecewa atau frust. Ketika kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan, apabila kita hilang apa kita? Hilang macam mau gila, karena terlalu risau atau terlalu stres. Tuhan tetap menyertai kita. Dialah Tuhan yang sama yang akan memimpin kita untuk memasuki tahun baru ini. Oke, ini membawa kita pada tahun baru untuk
mempunyai hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, yang lebih pribadi dengan Tuhan. Mazmur 127 ayat 1, jikalau Tuhan tidak membina rumah, sia-sialah usaha orang yang membinanya. Sia-sialah kita membina kehidupan kita di dunia ini karena tidak ada Tuhan. Dengan Tuhan kita boleh menghadapi apa cabaran tahun ini ya. Siap sedia, sudah sedia kita, sebab kita berdiri di atas batu yang kukuh. Oke, ini yang tadi janji Tuhan dia akan menyertai kita. Kita baca ayat Yesaya 41 ayat 10. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Harap pada ujung tahun nanti kita akan memberi kesaksian kemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sebab kita sudah berdiri teguh di atas batu yang kukuh. Apabila cabaran datang tahun ini, kita tidak berjalan sendirian. Mungkin kita tidak melihat atau mendengar Tuhan berjalan bersama kita, tapi lihatlah di sekeliling sebelah kamu, ada kawan, ada rakan, ada saudara, ada saudari yang akan sama-sama mendorong kita untuk berjalan. Jangan jalan sendiri ya. Dan kita berdiri di atas batu yang tidak akan goyah. Kita berdiri berpegang teguh di dalam Kristus dan berjalan dengan Tuhan. Oke. Wah, sudah last Kesimpulan. Berdiri di atas batu. Ya, hidup ini pasti dilanda ribut. Cabaran mungkin akan lebih mencabar tahun ini. Dan mungkin kita akan merasa hilang arah atau kita tak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi kita percaya kita tetap berdiri di tempat yang teguh. Ya, nomor 1, berdiri di atas batu ialah hidup asas-berasaskan Kristus. Ini adalah kesimpulan kita. Teguh dalam iman, setia dalam ketaatan, dan aman dalam penyertaan Tuhan. Oke, semua mau berdiri di atas batu? Ya. Berdiri bersama Kristus? Percayalah Tuhan menyertai kita. Kadang-kadang kita macam mau rebah, mau jatuh, kan? Dah kaki kita dah sebelah tu sudah lemah, sudah tak dapat menampung kita, tapi Tuhan tetap akan memberikan kita kekuatan. Itu yang harus kita percayakan. Kedua adalah berdiri di atas batu bukan bermaksud hidup kita tanpa masalah. Tetapi kita memilih tetap percaya, tetap berharap, dan tetap setia. Karena hidup kita dibina di atas Kristus. Batu yang kukuh, tidak goyah. Itu yang kita ingat. Dan apabila kita berkata atau topik ini akan sentiasa kita sebut di sepanjang tahun ini, sebab ini untuk mengingatkan kita. Dan apabila kita berkata berdiri di atas batu, kita bermaksud memilih untuk hidup dengan Kristus, berjalan dengan Kristus. Tidak peduli keadaan di dunia ini, apa saja ada kejadian, kita tetap bersama Kristus. Ini adalah amaran untuk kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Salah ayat ini. Coba kamu baca. Ini saya ambil dari ayat 24 kan. Siapa yang betul ayatnya? Yang rumah dia rubuh tuh, last kali itu. Tolong baca. Maaf saya terlepas.
Sudah jumpa Matthew? Matius 7:25 lah, tapi ayat ini ada siapa orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, kan? Coba baca. Teruskan ayat ya yang last 26 27. Oke, thank you. Ya, orang yang mendengar tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau firmankan, dia seperti orang yang bodoh yang membina rumah di atas pasir. Apabila hujan melanda, apabila ribut melanda, apabila banjir melanda, robohlah rumah itu dan hebatlah kerosakannya. Kan? Itu adalah amaran bagi kita. Apabila kita tidak kita kata kita mendengar, tetapi masalahnya kita tidak melakukannya, sama juga kita tetap dikatakan seperti orang yang bodoh. Mau dilambang orang yang bodoh kah? Tentu kita marahkan. Kalau guru kata bodoh, apa cikgu kata kita nih, macam nih kita berasa marah. Di sini adalah amaran bagi kita, jangan seperti orang yang membina rumah di atas pasir. Oke, puji Tuhan. Untuk last sekali, mari kita buat komitmen untuk tahun ini. Sebelum kita berdoa untuk last, mari kita sama-sama berdiri dan membaca komitmen ini. Oke, maukah membuat komitmen kah untuk tahun ini? Oke, semua kita berdiri dan lepas kita baca ini sama-sama, saya akan doa tutupkan. Oke, 1, 2, 3 kita baca semua. Saya membuat 1, 2, 3. Saya membuat komitmen untuk tidak bergantung pada dunia yang sementara. Saya tidak akan bersandar pada kekuatan sendiri, melainkan berdiri teguh di atas Kristus, batu hidup yang menjadi asas iman, harapan, kekuatan, dan hidup saya. Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah batu gunung kami Tuhan dan penyelamat kami. Engkaulah Yesus adalah batu karang yang teguh, tempat kami dapat bersandar pada saat badai kehidupan menerpa dan menghempas kami. Terima kasih Tuhan kerana kesetiaan-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Kami memuliakan nama-Mu. Bimbinglah kehidupan kami seterusnya Tuhan. Dan kami serahkan tahun ini ke tangan Engkau Tuhan. Di dalam kehidupan kami, biarlah nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, puji Tuhan. Saya serahkan pada presider. Oke, terima kasih kepada Puan Ripi pada pagi ini kerana firman-Nya yang amat memberkati. Saya percaya semua orang pun di sini sangat diberkati oleh firman tadi. Jadi inilah kita sudah sampai ke penutup untuk kebaktian BM kita. Tiada pengumuman, jadi mari kita sama-sama berdoa penutup dan juga doa untuk refreshment kita pada pagi ini. Okey. Terima kasih Allah Bapa kami di syurga atas kebaikan kamu pada pagi hari ini telah mengumpulkan kami untuk kebaktian BM.
supaya firman Engkau ini terus menyertai kami sepanjang minggu ini, dan Engkau memberkatilah orang yang telah menyediakan refreshment kami pada pagi ini, dan supaya makanan ini boleh membawa kesihatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.